Kalau tengok kalau kumpul di sini, maka tu orang saja dari A sampai Z, adalah angkat kaki. Aku tengok dah lain aluk ceritanya. Assalamualaikum, aku tak cabut terus. Tak ada mengapai kita ada ustaz memang. Sebagian orang tak ada mengapai, tapi menjadi pendengar budiman. Pendengar budiman lebih bahaya lagi lah. Tajam pendengarannya. Angguknya tak tahan. Begini. Telinganya tu tak memasak. Jadi kita ni tengok majlis yang kita duduk. Ada yang bermanfaat duduk di sini tidak. Ada cerita yang bagus tidak. Ini kadang tidak. Kelompok ke sana, kelompok kemari, memburukkan sana, memburukkan kemari. Apalagi di tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik untuk pemilihan kepala daerah. Saling kadang kita tengok menjatuhkan, saling memburukkan dan sebagainya. Seharusnya sikap kita adalah ceritakan visi dan misi masing-masing. Udah, orang yang akan menimbang-nimbangnya mana yang cocok. Jangan perlu kita membongkar aib ke sana, bongkar aib kemari. Adakah kita manusia ini yang tak terlepas dari aib? Tak ada manusia yang tak terlepas dari aib. Adakah manusia ini tak terlepas dari salah? Tak ada. Semua ada salah, ada aib. Nah ini. Dan tak guna kita ni untuk membongkarnya itu. Yang punya kita punya sikap. Anda pilih silakan, anda tidak tak usah. Yang penting dengarkan visi misi dia, tengok kinerjanya, tengok bagaimana nampak tilas dia di dalam dunia politik, baca kondisi keadaan. Allah kasih mata, ini kasih telinga, kasih hati. Mata melihat, kuping mendengar, hati menimbang. Mata melihat, tengok orangnya. Telinga mendengar, dia cari tahu bagaimana tampak tilas dia dalam hal dunia politik, bagaimana dia pernah tidak memimpin dan sebagainya, bagaimana dia, kita tengok sifat terjangnya di dalam dunia politik. Gunakan hati untuk sebagai menimbang mana yang hendak aku pilih. Akhirnya kata hati timbang, solat istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, minta tunjukkan kepada aku satu pemimpin yang terbaik untuk Tanjung Balai. Ini adalah jalan sebagai seorang muslim. Ini kadang-kadang saya buat sodih ini, kadang duduk di sini fitnah sana, duduk di sini fitnah sini, duduk di sini fitnah sana sini. Menceritakan saja panas kuping awak. Yang kadang tak betul pula diperbuat kawan tu ceritakan, tak betul pula cakap diceritakan. Ya. Jadi adalah seorang muslim yang baik itu tidak duduk kumpul yang mana di situ adalah adanya manusia-manusia yang cakap bohong, membuli, memfitnah. Ini yang harus kita padahi. Mulut ini dijaga. Apa kata seseorang ketika ada seorang Yahudi menjumpai Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, aku punya ada duit, tolong kau belikan aku organ tubuh hewan yang paling baik menurut engkau. Pergi dia ke pasar, dia beli tubuh hewan onta itu. Apa yang dia beli? Lidah. Datang lagi ni beliau suruh lagi, wahai Ali, aku lagi ada duit, ku minta pula kepada kau belikan pula pada organ tubuh hewan yang paling buruk menurut engkau. Organ tubuh yang paling buruk pada tubuh hewan itu tolong kau belikan. Diberikan beliau juga lidah. Datang orang ini mengatakan, wahai Ali, kau suruh belikan organ tubuh yang paling baik pada tubuh hewan, kau beli lidah. Organ tubuh yang paling baik lidah, organ tubuh yang paling buruk lidah. Kenapa lidah yang kau pilih ni Ali? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lidah bisa membuat orang mulia, lidah bisa membuat orang hina. Lidah bisa membuat orang mulia, dia pandai menggunakan lidah. Tapi lidah bisa membuat orang hina bila dia tak pandai menggunakan lidahnya. Maka itu hati-hati kita nih. Kadang kita gunanya memfitnah zan. Apa kata Imam Al-Ghazali ketika mensyarahkan ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu menggunjing satu dengan yang lainnya. Jangan gunjing sana, gunjing sini. Gunjing sana, gunjing sini. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau dalam riwayat, iblis ketika Allah campakkan dari surga ke dunia itu ke dasar laut, bukan daratan, dasar laut. Sesampai dasar laut, iblis bingung ingin buat apa.
udah dibuang secara hina, dicampakkan dari surga ke dunia, dendam kesumat dengan anak cucu Nabi Adam, masih ada sifat hasad kepada keturunan Nabi Adam. Apa yang ingin dibuat oleh iblis? Akhirnya dibuatnya lah suatu skenario cerita untuk menggunjing anak cucu Nabi Adam. Dia panggil seekor ikan, wahai samak, mana? Ikan kemana? Dipanggil seekor ikan dasar laut. Dia guncing anak cucu Nabi Adam. Dia katakan, wahai ikan, kau tahu tidak ada di sana namanya Adam? Tidak. Istrinya Hawa? Tidak. Perlu kalian tahu, di sana surga ada namanya Adam, istrinya Hawa. Besok mereka akan diturunkan ke dunia ini, punya anak cucu namanya manusia. Terus apa masalah dengan kami? Kata ikan. Masalahnya adalah besok anak cucu dia yang namanya manusia ini memakani keturunan engkau. Betul kita makan ikan? Digunjing kita oleh iblis. Akhirnya datang ikan ini tadi karena merasa ketakutan keturunan yang akan dimakan dan dilahap, dia ratah dipanggang oleh anak cucu Nabi Adam ini, menyampaikan ke ikan yang lain, menggunjing anak cucu Nabi Adam. Mak berjalan gitu, jangan besok itu dimakan anak cucu Nabi Adam. Mak berjalan gitu. Akhirnya dari mulai ikan satu ke ikan yang lain, ikan satu ke ikan yang lain, ikan satu ke ikan yang lain. Ilustrasinya dari mulai ikan bola-bola kan, dari mulai ikan bawal sampai ke gombong-gombong, ke ogak ke cincawu sampai ke ikan keri. Akhirnya seisi laut, seisi air laut tersebut sibuk menggunjing anak cucu Nabi Adam. Pada akhirnya kata Imam Al-Ghazali, Allah cabut lidah pada ikan. Maka itulah ikan itu tak berlidah. Akibat menggunjing anak cucu Nabi Adam, dicabut lidah pada ikan. Maka ikan tak berlidah. Tapi ada ikan sabolah, ikan lidah. Saya membaca kitab Imam Al-Ghazali, kitab Mukasyfatul Qulub ni, golak hati saya. Kenapa golak? Saya lamunkan cerita ni. Untunglah dosa mulut kita ni, lidah ni Allah tangguh di hari kiamat. Kalau sampai dosa lidah ni tidak ditangguh di hari kiamat, langsung Allah segerakan hukuman lidah ni. Udah banyak kita tidak berlidah. Wah, hilangan lidah ni. Yang paling payah macam kayak awak ni lepas ustaz ni kan, ini singgah awak nak mencari alamat, tanya orang, Pak, di mana alamat ini? Bu, di mana alamat ibu ni? Tak balik. Yang saya ceritanya begitu juga. Yang lebih parahnya kadang ustaznya pula aja berceramah, buat tak balik aja. Ustaz itu juga tukang gunjing juga, menggunjing orang juga. Dan ini kata beliau, wa yukrahul julus fi taraqati bi annahu yahmujul marata illa bihaqqihi 'inda al-hajati. Begitu juga kata beliau, makruh duduk-duduk fi taraqat, di tengah-tengah jalan. Makruh duduk-duduk di tengah jalan maupun di pinggir jalan karena dapat mengganggu orang yang lewat. Nah ini bi annahu yahmujul marata, malah mengganggu orang yang lewat, mengganggu orang melintas, illa bihaqqi 'indal hajat, kecuali ada hajat. Kalau sana ada hajat memungkinkan kita mungkin duduk di pinggir dan sebagainya, mungkin dimaafkan. Jangan duduk di pinggir jalan. Amma majalisul khair wal amru bil ma'ruf wa mura'atul adab wal huquq faqad amrullah biha. Namun kalau seandainya majelis itu majelis kebaikan, ada di situ amar ma'ruf, ada di situ adalah mengangkat marwah, maka majelis itu adalah majelis dalam urusan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita nih, duduk di majelis ilmu, mau duduk kita di majelis taklim, duduk kita di majelis tabligh akbar, duduk kita di majelis kasid. Dengan duduk tersebut adalah ada kebaikan, ada di situ amar ma'ruf, ada di situ adalah mengangkat derajat adab kita, mendengarkan kajian, tausiah, ceramah agama. Ini adalah pesan Nabi, izdanimu majalisil asyirah. Jauhi kamulah majelis yang di situ ada kelompok menggunjing, memfitnah, cakap sia-sia, cakap yang tak bermanfaat. Lebih baik kita hindari. Baik.
Masuk kita hadis ke-45. Ini yang terakhir. Dalam hadis ini riwayat dari Aisyah, Izdanibi salata ayyama haidataki summa tasili wa tawadda li kulli salati summa shalla. Kata Aisyah, aku dilarang Nabi salat di hari-hari sedang haid. Bila suci aku pun mandi. Di situ aku mengambil air wudu dan aku mengambil wudu setiap kali salat, kemudian aku salat. Ini adalah dalil hukum bagi perempuan haid. Jadi kalau ditanya orang, ada tidak dalil perempuan haid ini kenapa dilarang salat? Ada tidak dalil? Maka kalau ditanya dalilnya itu ada. Mana dalilnya? Aisyah.